berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu, artinya keponakan. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu ini mendatangi tempat-tempat berkumpul kami juga. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu ini mendatangi tempat-tempat berkumpul kami dan masjid-masjid kami. Kemudian dia mencemooh kami, membodoh-bodohkan orang dewasa kami. Maka tolong hentikanlah dia dari hal tersebut. Artinya tidak ingin didakwahi orang-orang kafir ini oleh Rasulullah SAW, mengadu kepada Abu Thalib, paman Rasulullah. Maka Abu Thalib bersama dengan orang-orang penghulu kafir Quraisy ini mendatangi Rasulullah SAW, dan Abu Thalib berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya anak paman-pamanmu, artinya orang-orang Quraisy, itu datang mengadukan kepadaku, dan karena itu berhentilah menyakiti mereka. Itu respon pertama Abu Thalib, belum mengetahui sejauh mana keseriusan Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai pamanku, ini disaksikan oleh orang-orang kafir yang lainnya. Wahai pamanku, beliau mendongak ke atas, ke langit, dan menunjuk matahari. Bisakah kalian memercikan satu api dari matahari itu? Jawab orang-orang Quraisy, ya tentu tidak bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak sanggup membiarkan apa yang dengannya aku diutus melebihi seseorang dari kalian menyalakan satu percik matahari. Memercikan atau menyalakan matahari itu kan sesuatu hal yang mustahil. Nah, demikian juga dengan Rasulullah SAW yang berhenti mendakwahkan Islam. Itu sesuatu hal yang mustahil juga, melebihi mustahilnya menyalakan satu percik matahari. Ini ungkapan Rasulullah SAW yang memberikan statement atau pernyataan yang mengena, yang menyatakan seakan-akan menyatakan saya selama-lamanya tidak akan pernah berhenti, mustahil saya berhenti dari mendakwahkan Islam kepada orang-orang ini, sama mustahilnya dengan menyalakan api di matahari. Ini mendengar ucapan seperti ini, tentu Abu Thalib terhenyak juga. Oh, seserius ini keponakan saya mendakwahkan ajarannya. Maka dia pun berkata, demi Allah, putra saudaraku ini tidak akan pernah berucap dusta. Maka kembalilah kalian semua. Rasulullah sangat mengetahui kepribadian keponakannya ini. Abu Thalib sangat mengetahui kepribadian Rasulullah SAW yang jika sudah mau mengerjakan sesuatu, berazam sesuatu, itu akan dilaksanakan sampai tuntas. Dengan pernyataan tersebut, Abu Thalib maka serta-merta mendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy berulang kali mencoba untuk menghentikan dakwah Rasulullah melalui keluarganya, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi Abu Thalib mendengar kabar bahwa tersebar kabar ke seluruh jazirah Makkah pada saat itu, lebih utamanya lagi Arab pada saat itu, bahwasanya sekarang Abu Thalib itu sudah senantiasa berada di pihak keponakannya tersebut, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya tersebar serta-merta, sehingga mereka pun membuat tipu daya yang lainnya. Ada seorang tokoh dari orang-orang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah yang sebelumnya kita bahas. Ini ada sosok yang unik namanya Al-Walid bin Mughirah, beberapa kali kita sebutkan.
Siapa? Al-Walid bin Mughirah ini dia adalah tetua dari orang-orang Quraisy. Kemarin disebutkan kenapa Rasul itu tidak dikeluarkan atau diutus dari tokoh dari dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Yang dari Mekahnya Al-Walid bin Mughirah, yang dari Taifnya siapa? As-Saqafi, ya, dari As-Saqafi. Maka siapa Al-Walid bin Mughirah ini? Dia adalah seorang yang kaya, kemudian pintar, cerdas, kemudian adil, orangnya adil. Bahkan disebut dia adalah qadinya orang-orang Mekah, hakim yang memutus perkara orang-orang Quraisy. Ini Al-Walid bin Mughirah. Dia juga memiliki banyak anak. Salah satunya ada Ummarah bin Al-Walid bin Mughirah. Ada juga Khalid bin Al-Walid, yaitu nantinya menjadi Saifullah, pedang Allah. Ini yang kita bahas adalah ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib lalu berkata, "Ya Abu Thalib, ini ada Ummarah bin Al-Walid, orang yang paling tampan di kalangannya." Kata orang-orang Quraisy. Kemudian ambillah dia, pengasuhannya untukmu, ambillah dia sebagai anakmu, kemudian dia untukmu. Tapi serahkanlah kepada kami anak saudaramu, keponakanmu. Siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Biar kami bunuh orang tersebut yang telah memecah belah persatuan dan kesatuan dan telah menghina nenek moyang kami. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Maka apa kata Abu Thalib setelah ikrar yang pertama tersebut? Maka dia berkata, "Sungguh aneh tawaran kalian. Kalian memberi anak kalian untuk aku beri makan, sedangkan keponakanku atau anakku aku serahkan kalian untuk dibunuh. Itu semuanya tidak akan bisa terjadi. Masa maknya anak sorangan rek ditukar, dibarter ya, dengan meskipun dengan orang yang lebih utama menurut mereka, lebih tampan, lebih kaya dan sebagainya, tapi anak sendiri dibiarkan dibunuh dan anak lain diurus. Itu tidak akan pernah terjadi selama-lamanya," kata Abu Thalib. Jamaah rahimakumullah, Abu Thalib sejak saat itu semakin melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menghimpun klan Abu Thalib, yaitu klan Bani Hashim, kemudian dan juga Bani Muthalib, lalu melakukan sumpah setia bahwasanya mereka akan melindungi Muhammad, ucap mereka. Meskipun klan Hashim dan klan Bani Muthalib ini tidak semuanya masuk Islam, ada yang kafirnya juga. Jika kita runut, ini berkaitan juga dengan yang disebut dengan Ahlul Bait. Secara susunan pohon keluarganya, dulu pernah kita membahas tentang Abdu Manaf, salah satu nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki beberapa anak Hashim yang memiliki saudara kembar Hashim itu Abdu Syam. Ada anaknya yang lain Muthalib, ada anaknya yang lain Naufal. Kemudian Hashim memiliki anak Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Muthalib memiliki banyak anak, diantaranya Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, Abdullah Abdullah ayahnya Rasulullah, Al Haris dan lain-lain. Ada 11 anak. Nah, Abu Thalib ini pada saat
itu ketika Rasulullah SAW sedang mulai berdakwah merupakan tetuanya dari Bani Hashim. Beliau mengajak Bani Hashim dan Bani Muthalib ini untuk melakukan sumpah setia agar melindungi Rasulullah SAW. Tidak semua orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib ini masuk Islam, tapi mereka sama-sama berjuang membela Rasulullah SAW karena kesukuan, bukan karena akidah. Ini menjadi catatan garis besar bagi kita, karena pada saat itu sentimen kesukuan itu masih kuat. Ini yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berbeda agama, tapi karena satu suku itu dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Maka dilindungilah keponakan beliau, keponakan Abu Thalib, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perlindungan terbuka. Perlindungan terbuka itu maksudnya siapa yang membunuh orang ini, maka dia membunuh saya juga. Maka saya akan perangi orang tersebut. Artinya jangan sampai diganggu-gugat nih anak saya. Seakan-akan seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah semuanya ikut, hanya ada satu yang tidak ikut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak mengikat sumpah setia melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fenomena unik di kalangan jahiliyah. Meskipun mereka meyakini sesembahannya, mereka meyakini punya sesembahan lain selain Allah, tapi karena kesukuan mereka melindungi orang yang mendakwahkan Islam tersebut. Maka Abu Thalib juga memuji-muji Bani Hashim ini, memuji-muji Bani Muthalib, karena mereka bersumpah setia. Dan Abu Thalib justru mencela orang-orang dari keturunan Abdul Manaf juga, yaitu keturunan Abdu Syam dan Naufal, karena mereka tidak ikut membela Nabi Muhammad SAW, padahal sama-sama keturunan Abdul Manaf. Di sini ada namanya Utbah bin Rabi'ah, musuh besar Nabi Muhammad. Ada juga Abu Sufyan. Ini satu klan Abdul Manaf dengan Rasulullah SAW. Di sini ada orang yang kafir juga, tapi berakhlak baik, namanya Mut'im bin Adi. Orang-orang ini oleh Abu Thalib yang berada di klan Abdu Syam sama Naufal ini dicela. Kenapa kamu tidak membela Muhammad? Padahal sama-sama satu keturunan Abdu Manaf. Karena kesukuan pada saat itu sangat kuat sekali. Jamaah rahimakumullah, ada yang menjadi pelajaran bagi kita dari perlindungan Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak pernah masuk Islam, dan dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya Abu Thalib mendapatkan masuk neraka dan mendapatkan siksaan teringan di neraka karena begitu dia membela Nabi Muhammad SAW tapi tidak mempunyai kata kunci masuk surga, tidak punya passwordnya masuk surga, yaitu la ilaha illallah. Ketika dia akan meninggal dunia, dia masih memegang keyakinan nenek moyangnya. Hal yang pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, orang-orang Quraisy memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan membidik kekuatan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mungkin ya berpikir, kalau cara berpikir kita, bahasa kita, ini Muhammad ini siapa sih backingnya gitu, sampai berani mendakwahkan Islam, berani menghina nenek moyang kita. Maka dilihat, wah ternyata ada Abu Thalib di belakangnya. Itulah yang diincar, dijadikan target oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dari sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya seorang dai yang mengajak kepada agama Allah itu perlu untuk berinteraksi dan memanfaatkan komunitasnya untuk berdakwah. Meskipun pada saat itu tradisi kesukuan itu sedang terjadi, maka Rasulullah SAW memanfaatkan tradisi kesukuan itu
untuk berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta kamu kafir, tidak boleh ikut, tidak boleh membantu saya, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah memanfaatkan semua potensi untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian yang pertama berkaitan dengan orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin, memerangi dakwah dengan mengincar pelindung dakwah yaitu Abu Thalib. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang musyrik ini memerangi dakwah dengan perang media. Ini terjadi juga sampai sekarang, dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang terjadi, sampai saat ini terjadi. Maksudnya bagaimana perang media ini? Orang-orang musyrik ini sudah mulai mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Mereka menyusun strategi perang media melawan Nabi Muhammad untuk mengganggunya. Dipimpin oleh tokoh mereka Al-Walid bin Mughirah yang tadi. Dia kumpulkan orang-orang pentolan-pentolan kafir Quraisy, kemudian berkata kepada mereka, wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya musim haji sebentar lagi tiba. Maksudnya musim haji adalah orang-orang dari pelosok-pelosok di luar kota Mekah yang jauh itu akan berkumpul di kota Mekah. Orang-orang Arab akan datang ke tempat kalian, dan mereka sudah mendengar perihal sahabatmu ini, kata Al-Walid bin Mughirah. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalian harus bersatu pendapat, jangan berselisih. Janganlah kalian mendustakan satu sama lain, dan janganlah berbeda ucapan kalian satu sama lain. Artinya kita harus persiapan menghadapi orang-orang haji yang nanti akan didakwahi oleh Muhammad ini. Apa yang harus kita katakan kepada orang-orang para jemaah haji atau kabilah-kabilah Arab terkait dengan Muhammad ini? Kata orang-orang pentolan Quraisy, dia berkata, wahai Abu Syam, utarakanlah pendapatmu, maka kami akan mengikuti. Dijawab oleh si Al-Walid bin Mughirah yang julukannya Abu Abdi Syam, justru kalian yang sampaikan pendapat, maka aku akan memutuskan. Maka mereka mulai berpikir, apa yang harus kita bikin, framing apa yang harus kita lekatkan kepada Muhammad ini. Mereka melakukan kalau bahasa sekarang black campaign, ya, mencitraburukan Muhammad ini. Maka mereka berkata, kita sebut saja Muhammad ini sebagai dukun. Al-Walid menjawab, dia bukan seorang dukun. Telah kita lihat berbagai banyak orang, berbagai macam dukun, dan yang dia ucapkan tidak seperti mantra. Jadi kalau disebut dukun, enggak lah gitu. Maka orang menjawab lagi, sebut saja dia orang gila. Al-Walid pun berkata, tidak, dia bukan seperti orang gila yang kusut, berbicara dengan asal-asalan. Dia tidak seperti itu. Kemudian orang-orang pentolan Quraisy berkata lagi, kalau begitu kita sebut saja dia penyair. Maka dijawab juga oleh Al-Walid, dia bukan penyair. Kita semua mengetahui semua bentuk syair, semua bentuk penyair, dan yang dia ucapkan bukan seperti syair, yaitu Al-Quran, bukan seperti syair. Maka mereka menjawab, berkata lagi, kalau begitu kita sebut saja dia penyihir. Al-Walid pun berkata, tapi dia bukan penyihir juga. Kita sudah melihat banyak penyihir, bahkan kita sudah melihat sihir, dan tidak ada mantra, tidak ada simpul yang dipakai oleh Muhammad ini. Maka mereka berkata, lalu bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdi Syam, wahai Al-Walid bin Mughirah? Maka ini jawaban Al-Walid bin Mughirah yang perlu kita garis bawahi. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu manis, akar-akarnya harum, rantingnya matang. Ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Jika kalian berkata seperti tadi, maka itu perkataan yang batil, tidak sesuai dengan kenyataan. Sesungguhnya pernyataan yang paling tepat tentang dia
maka hendaklah kalian menyebut dia sebagai penyihir saja yang bisa memisahkan antara anak dengan ayahnya, antara saudara dengan saudaranya, antara istri dengan suaminya, antara orang dengan keluarganya. Dari sini, dari perkumpulan ini disimpulkan bahwa nanti kita sebut saja Muhammad itu seorang penyihir. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida," dan seterusnya dan seterusnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang Al-Walid yang menurut orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada saat itu, yang adil, yang bijaksana, yang memiliki banyak harta, yang qadi, disebut qadi, pemutus perkara orang-orang Quraisy ini, sebagai orang yang celaka. Padahal orangnya pintar, orangnya bijaksana, orangnya cerdas, tapi dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Kenapa? Allah memberikan kepadanya potensi melebihi orang lain, tapi dia tetap memilih kekafiran daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada kisah. Rupanya orang kafir ini merencanakan perang media terhadap Nabi Muhammad, terhadap dakwah Rasulullah SAW ini diarahkan tidak sembarangan, tapi direncanakan dengan akurat, dengan tepat, mulai dari waktunya, yaitu pada waktu musim haji, mulai dari tempatnya, yaitu nanti di Mekah. Mekah itu pusat sentral umat manusia, umat Jazirah Arab pada saat itu. Orang-orang Arab sentralnya ada di Mekah. Juga merencanakan agar jangan sampai pernyataannya kontradiktif dengan yang lainnya. Mereka berembuk terlebih dahulu. Jadi mereka menyusun rapih kampanye hitam mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga, dari kisah Al-Walid bin Mughirah tadi, kita mengetahui bahwasanya beliau Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang mempengaruhi seseorang. Secara jujur, Al-Walid bin Mughirah tadi menyebutkan sesungguhnya dia mengucapkan perkataan yang manis. Jadi enak. Al-Quran itu enak, ya, lezat untuk dinikmati oleh pendengaran Al-Walid bin Mughirah. Akarnya harum, ranting-rantingnya matang. Itu menggambarkan keindahan Al-Quran. Akan tetapi orang yang sesat, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersesat, tetap tidak bisa menerima atau menjadi orang yang masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, perang media yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy ini ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam juga. Ketika orang-orang menyebut Nabi Nuh orang yang pikun, kepada Nabi Hud orang-orang kafir Ad berkata bahwa dia orang yang gila, yang terkena kutukan berhala-berhala kami. Kepada Nabi Soleh orang-orang kafir Samud berkata bahwasanya dia ini orang yang kena sihir. Dan seterusnya. Tiap zaman itu orang-orang yang mendakwahkan Islam itu akan diberikan stempel negatif oleh musuh-musuh dakwah Islam. Maka bisa jadi, dan sekarang pun bisa jadi terulang kembali, karena memang sejarah itu senantiasa berulang. Akan tetapi betapa dahsyatnya perang media yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, tetap Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Islam itu tersebar luas di kalangan manusia. Meskipun secara kekuatan pada saat itu Rasulullah tertekan di Mekah itu, akan tetapi beliau tetap bisa melancarkan, tetap bisa memperluas dakwah beliau setelah mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy. Yang menjadi yang bisa menghalau perang media yang dilakukan oleh orang Quraisy ini adalah pribadi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah fasih? Ketika kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita bisa selamat dari perang media yang dilancarkan oleh orang-orang kafir? Maka contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengedepankan akhlak beliau, mengedepankan konsep yang beliau tawarkan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang pas, itu mengena kepada hati orang-orang. Terbukti dengan cara beliau ini, beliau bisa mengislamkan orang-orang lain. Ada beberapa kisah yang ingin disampaikan terkait gagalnya perang media yang disampaikan atau yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Yang pertama adalah tentang kisah keislaman seorang sahabat namanya Dimad dari suku Azd. Namanya Dimad al-Azdi. Dimad al-Azdi. Dimad al-Azdi ini pergi, ini berkaitan dengan perang media atau perang isu ya, antara orang kafir dengan kaum muslimin. Sudah tersebar bahwasanya ada orang yang gila dalam tanda kutip di Mekah. Ada orang penyihir dan penyair, dan orang gila, orang kemudian dan sebagainya dilekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat namanya Dimad al-Azdi, beliau belum masuk Islam, berada di suku Azdi. Ini jauh dari kota Mekah. Dia sudah terbiasa mengobati orang gila. Maka dia datang ke kota Mekah. Dia terpengaruh oleh pernyataan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad adalah gila. Sampai di kota Mekah, ketika dia mendengar hal tersebut, dia berkata dalam hatinya, sekiranya aku bisa melihat laki-laki yang disebut gila itu, mudah-mudahan Allah bisa menyembuhkannya melalui perantaraanku. Jadi, wah ini ada pasien nih, gitu. Kita mungkin menyebutnya seperti itu. Kemudian dia menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku biasa mengobati penyakit gila, dan sesungguhnya Allah menyembuhkan siapa saja yang Dia kehendaki lewat tanganku. Maukah engkau aku obati? Ini Rasulullah ini seorang nabi yang mulia, kedudukannya tinggi, disebut begitu oleh orang lain. Jika menimpa kepada kita ya, kamu gila ya, sini aku obatin. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Kita mungkin marah ya. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menjawab pertanyaan atau anjuran Dimad al-Azdi ini. Beliau mengucapkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dimaj yang mendengar pernyataan Rasulullah, kalau kita biasanya itu digunakan untuk muqaddimah, itu terheran-heran dengan perkataan yang tadi. Itu tidak biasa dilakukan atau didengarkan oleh dirinya. Ulangi lagi perkataanmu coba. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali perkataan yang tadi, innal hamdalillah, sampai amma ba'du. Maka dia pun berkata, sungguh perkataan ini melampaui dasar lautan. Artinya perkataan yang sangat bagus sekali, berisi tentang pujian kepada Allah, kemudian persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, syahadat. Melihat respon seperti itu, Nabi Muhammad SAW langsung meminta Dimaj untuk masuk Islam. Berikan tanganmu, wahai Dimaj. Artinya memberikan tangan itu berbaiat masuk Islam. Akan kubaiat engkau untuk masuk Islam. Karena Dimaj al-Azdi sudah mengetahui bahwa dengan perkataan ini Rasulullah itu bukan seorang yang gila. Berarti benar dia seorang yang didakwakan olehnya, yaitu seorang Rasul. Maka Dimaj pun masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah, bersahadat kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, dan atas kaummu juga. Dimaj menjawab, ya atas kaumku juga. Dimaj adalah seorang ketua suku, kepala suku. Pada saat itu kesukuan masih sangat kuat. Ketika satu kepala suku masuk Islam,
ini anak buahnya atau anggota suku yang berada di bawahnya ikut dengan kepala sukunya. Maka satu suku Al-Azd itu masuk Islam semuanya di bawah bimbingan Dimaj Al-Azdi. Ketika nanti Rasulullah pindah ke Madinah, Dimaj Al-Azdi ini tidak serta-merta pindah ke Madinah. Beliau Rasulullah mengutus pasukan yang melewati kabilah Dimaj Al-Azdi ini. Si panglima berkata, "Apa yang kalian dapatkan dari tempat itu?" "Ini kami mendapatkan bejana dari tempat ini, wadah gitu." "Kembalikan, karena itu sukunya Dimaj Al-Azdi dan sukunya sudah memeluk Islam." Itu kisah Dimaj Al-Azdi, propaganda media kaum Quraisy yang menyebutkan Rasulullah gila, ternyata malah mendatangkan Dimaj Al-Azdi yang sudah biasa meruqyah orang-orang gila menjadi sembuh, malah masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keislaman Dimaj Al-Azdi ini. Yang pertama, bahwasanya propaganda Quraisy itu sangat besar sekali ya. Malah membuat salah seorang sahabat masuk Islam, yaitu Dimaj Al-Azdi. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki sifat yang sabar dan murah hati. Terbukti dengan ketika disebutkan mau disembuhin ya orang gila, coba saya sembuhkan gitu. Ternyata Rasulullah tidak marah. Rasulullah menyikapinya dengan bijaksana. Justru ketika datang seseorang kepada Rasulullah, baik yang mencela ataupun hal yang lainnya, Rasulullah jadikan sebagai potensi untuk mengajak masuk Islam. Dalam seakan-akan kita bisa ucapkan, dalam pikiran Rasulullah itu adalah dakwah setiap saat, baik kepada musuh maupun kepada teman kerabatnya Rasulullah. Kemudian selanjutnya, jamaah rahimakumullah, hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Dimaj Al-Azdi ini, bahwasanya Dimaj Al-Azdi masuk Islam dengan cepat. Ketika disebut mukadimah saja tiba-tiba langsung masuk Islam. Ini bukti bahwasanya Islam ini agama yang fitrah, yang sesuai dengan penciptaan manusia. Jika manusia belum ada kotorannya, dia akan mudah untuk menerima Islam. Begitu juga yang terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah ada noda-noda dalam dirinya, fitrahnya sudah melenceng, menyeleweng, maka susah untuk mendapatkan menerima agama Islam. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan dengan baik ketika Dimaj sebagai kepala suku masuk Islam, diajaklah yang lain juga untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah tidak membuang kesempatan. Ini satu bisa diajak masuk Islam, maka di bawahnya juga langsung diajak oleh Rasulullah. Tidak, yang kita bisa ambil pelajarannya adalah tidak melewatkan kesempatan dengan begitu saja. Dipergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, itulah kisah tentang Dimaj Al-Azdi. Selanjutnya ada seorang sahabat yang membuktikan betapa besarnya perang media yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan masuk Islamnya Amru bin Abasah. Kisah tentang Amru bin Abasah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hirs kepada kita, rasa rakus untuk senantiasa menuntut ilmu. Jamaah rahmatullah, karena kita terbatas waktu juga, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari sedikit demi sedikitnya, mulai dari bagaimana orang-orang Abu Thalib, kisah-kisah atau orang-orang kafir Quraisy ini menargetkan Abu Thalib sebagai penyokong dakwah Nabi Muhammad SAW. Juga bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini
melakukan perang media, mencitraburukan orang yang berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.